Halo semuanya, kembali lagi di channel Multi Teknik Mandiri Purwokerto. Di sini saya mendapat panggilan servis untuk perbaikan water heater, teman-teman. Ya. Kebetulan menurut si pemilik ini mati total, tidak hidup teman-teman ya sama sekali. Langsung aja kita cek teman-teman ya. Lepaskan dulu regulatornya teman-teman ya, supaya lebih aman. Nah, ini water heaternya merek Cellgrid teman-teman ya. Nah, ini saya pastikan lagi teman-teman ya. Jadi memang setelah dibuka kerannya, untuk saklar pun udah on, tapi ternyata tidak nyala sama sekali teman-teman ya. Dari displaynya pun tidak nyala sama sekali ya. Langsung kita lepas saja teman-teman ya. Silahkan yang belum subscribe terlebih dahulu teman-teman ya, supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya ya. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya dan silahkan beri masukan di kolom komentar supaya channel ini bisa lebih berkembang dan lebih bermanfaat lagi teman-teman. Cara melepasnya gampang teman-teman ya. Cukup lepas 3 selang yang ada di bawah itu teman-teman ya. Selang inlet air, selang outnya yang ke shower, dan 1 selang gasnya teman-teman ya. Kalau untuk selang inlet sama selang outnya itu bisa memakai kunci Inggris teman-teman ya, kalau keras. Tapi kadang ada yang tidak keras, pakai tangan aja bisa. Nah, untuk yang selang gasnya bisa dibantu sama obeng atau tray teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, water heater merek Cellgrid ya. Nah, sudah bongkar ya, lepaskan dulu knopnya, ada 3 itu teman-teman ya. Terus ada 4 skrup ya, di bawah 2, di atas 2, itu dilepas semua teman-teman. Ini penampakan water heater Cellgrid teman-teman ya. Jadi dia untuk casing depannya menggunakan akrilik teman-teman ya, jadi memang terlihat lebih elegan. Ini ya, selanjutnya lepas soket untuk display sama sensor suhunya teman-teman ya. Ada 2 soket yang ke casing depan. Pertama kita cek perkabelannya teman-teman semua ya, pastikan tidak ada yang terputus. Karena ini mati total teman-teman ya. Sini kita cek modulnya teman-teman ya. Bisa kita langsung konsletkan di soket yang ke modul teman-teman ya. Ada soket warna, ada kabelnya warna kuning sama merah biasanya teman-teman. Ini kita hubungkan teman-teman ya. Nah itu kalau bunyi trik cetek itu berarti normal teman-teman. Tapi kalau trik cetek terus cedek, ada bunyi susulan, itu berarti solenoidnya nutup kembali teman-teman ya. Itu ada beberapa faktor, bisa dari termostatnya, terus bisa dari tegangan yang ke solenoidnya itu nggak sesuai teman-teman ya. Karena yang ke solenoid itu harusnya itu 3 volt teman-teman, DC. Kita pastikan dulu teman-teman ya, kita cek untuk termostatnya.
Jangan membugas banget mas, bundak juga. Ya langsung kita cek termostatnya. Ya masih terhubung teman-teman ya, masih bagus termostatnya. Langsung kita cek tegangan yang ke solenoid yang keluar dari modul ya. Memang sudah lemah untuk yang ke solenoidnya, jadi dapat dipastikan untuk kerusakannya di modul teman-teman ya. Langsung kita ganti aja modulnya, langsung kita lepas. Untuk dudukannya ada 2 baut di belakang casing. Lalu lepas untuk groundnya ya teman-teman ya. Ke terminal groundnya dilepas. Ada 1 baut itu. Kemudian untuk termostatnya juga dilepas. Termostatnya karena masih bagus, nanti kita gunakan kembali teman-teman ya, nggak perlu diganti. Lepas dudukan baterainya supaya lebih mudah untuk melepas soket baterainya. Ya. Ini Surabaya, Pak. Bedanya, Mas? Iya bro. Dulunya. Saya sudah sediakan yang baru teman-teman ya. Karena sering mendapat panggilan-panggilan di pelosok desa yang jauh dari toko, makanya saya selalu sedia stok untuk spare partnya. Jadi ketika ada kebutuhan perlu ganti, tidak perlu jauh-jauh kembali mencari spare part. Nah ini untuk diagram skema pemasangan itu teman-teman tadi ya. Jadi untuk yang paling kanan itu ada huruf S, tandanya itu ke sensor teman-teman ya. Sensor itu yang pematiknya panjang itu, yang kayak busi tapi panjang itu. Nah terus ke pematik 1 yang tengah, yang selanjutnya ke pematik 2 itu yang paling pinggir.
Ya, pastikan masuk kencang gitu teman-teman ya, biar api businya, api pneumatik itu tidak menyebar, bisa fokus di tungkunya. Dan pasang kembali di dudukan modulnya teman-teman ya, di bracket modulnya. Bracket modul juga ada fungsinya ya. Kenapa ada plat yang melipat itu karena untuk melindungi modul dari suhu panas dari tungku teman-teman ya, biar enggak terbakar untuk modulnya. Untuk selanjutnya kita pasang untuk kabel yang ke groundnya teman-teman ya, pasang kembali. Wajib dipasang ya. Terus kemudian untuk kabel yang panjang warna hitam tuh ada soketnya, itu ke termostat. Untuk termostat baterai tergas itu kurang lebih sekitar ukurannya 65 derajat sampai 75 derajat teman-teman ya. Jadi untuk melindungi water heater ketika panasnya sudah mencapai 65 derajat itu otomatis akan terputus, otomatis gas selenoidnya itu akan menutup, jadi api mati, tidak sampai over panas. Karena kalau sampai over panas, kalau termostatnya nggak berfungsi, itu bisa-bisa kebakar water heaternya semua. Jadi termostat itu termasuknya sebagai pengaman. Nah, selanjutnya pasang baterainya teman-teman ya, jangan sampai kebalik ya, yang kuning itu ke positif teman-teman ya, yang hitam itu ke negatif baterai ya. Soketnya jangan sampai terbalik, kalau terbalik itu nggak menyala teman-teman. Sebelum semuanya dipasang kembali juga biasakan juga untuk mengecek otomatisnya ya, switch magnetiknya teman-teman ya. Itu yang di pipa inletnya itu ada magnet yang terhubung yang menghubungkan switch magnetiknya teman-teman ya.
Itu juga dicek apakah masih berfungsi atau tidak, itu perlu cek biar nggak bolak-balik teman-teman ya. Jadi ketika didorong mentok itu nyambung atau enggak switchnya. Kalau menyambung berarti masih berfungsi untuk switch magnetiknya teman-teman ya. Bisa nggak pakai norat aja, udah sinyal kawan-kawan. Begitu juga dengan saklarnya. Saklarnya juga dicek sekalian apakah masih berfungsi atau tidak. Nah, agar tidak bolak-balik sudah dipasang bongkar lagi gitu teman-teman ya. Jadi dipastikan aja sekalian. Kalau memang masih bagus bisa dilanjutkan untuk pemasangan yang lain. Ya itu juga untuk soket selenoidnya dipasang teman-teman ya, jangan lupa. Untuk yang putih ke switch. Ya. Jadi yang putih itu ke switch, ke saklar atau ke switch magnetik. Itu menghubungkan arus dari baterai ke modul. Nah, punya bisa nah seperti itu teman-teman ya, diangkat ya. Nah diturunkan kayak gitu, otomatis magnetnya akan turun. Kalau magnet jengking itu mentok-mentok, dia akan menghubungkan switchnya sehingga baterai itu akan on ya. Ketika magnetnya diturunkan, otomatis akan off gitu teman-teman ya. Jadi switch magnetik itu bisa disetel teman-teman ya, bisa menyesuaikan kondisi air, tekanan airnya. Kalau tekanan airnya semakin kecil itu bisa diturunkan teman-teman untuk membantu mempermudah nyalanya water heater teman-teman ya. Jadi penyetelan pun cukup mudah teman-teman ya, cuma pakai obeng bisa dikendorkan terus dinaik turunkan, disesuaikan kebutuhan di tempat pemasangan teman-teman ya. Jadi tekanan airnya seberapa bisa di setel. Untuk lebih akuratnya penyetelannya itu bisa pas dipasang teman-teman ya, pas dipasang sambil dinyalakan airnya sambil disetel, cari titik yang paling tepat tuh teman-teman ya. Agar water heater itu lebih mudah untuk nyalanya, karena lain tempat lain besarnya tekanan airnya teman-teman ya. Kadang air besar itu belum tentu tekanannya besar, apalagi biasanya yang tekanan kecil itu yang pakai toren itu kurang tinggi. Nah, toren itu biasanya hanya di atas kamar mandi itu sekitar 3 meteran atau bahkan ada yang 2 meter, itu sangat kecil tekanannya. Walaupun airnya besar tapi tekanannya kecil teman-teman, sangat lemah. Jadi itu bisa di setel di paling bawah untuk switch magnetiknya. Untuk penyetelan yang lebih lengkapnya nanti bisa saya buatkan video di video saya selanjutnya. Nanti saya buatkan tutorialnya biar lebih jelas. Kalau sudah terpasang semua, silakan
pasang untuk baterainya teman-teman ya. Sebelum menutup casing cover depannya, jangan lupa dicek keseluruhannya teman-teman ya, soket-soketnya apakah sudah terpasang semua atau belum ya, sudah terpasang dengan benar atau belum. Nah, bisa dipastikan. Kalau sudah mantap, sudah yakin, baru pasang cover depannya teman-teman ya. Jangan lupa soket untuk display sama sensor suhunya dipasang kembali. Jadi yang besar itu soket ke display, yang kecil, soket kecil hitam itu untuk sensor suhu teman-teman ya, yang akan ditampilkan di displaynya berapa derajatnya. Silahkan untuk teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe teman-teman ya. Juga jangan lupa like dan komennya, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih memotivasi diri saya untuk bisa mengembangkan lebih baik lagi channel ini ke depannya. Karena subscribe, like, dan komen itu gratis. Untuk knob yang kecil itu untuk yang atas, yang tengah teman-teman ya. Untuk knob yang lubangnya besar-besar itu kanan dan kiri. Jangan lupa filternya juga dipasang kembali, filter yang di pipa inlet. Bisa orang bisa banget. Bakar apa tuh sih? Iya Bu. Untuk pasang klem selang gasnya pastikan kencang teman-teman ya, biar nggak bocor. Kalau perlu didouble untuk klem selang gasnya teman-teman ya, biar lebih safety. Apalagi kalau yang letaknya di dalam kamar mandi seperti ini untuk pemasangannya, jadi untuk lebih safety-nya. Jangan sampai bocor teman-teman ya. Juga untuk inlet airnya itu dipastikan bersih teman-teman ya, nggak ada lumut atau kotoran yang menyumbat teman-teman ya, agar nanti tekanan ke masuk water heater itu lebih maksimal. Karena kalau kotor lumut, nah nanti nyangkut di filter malah jadi tekanannya lemah. Water heater juga susah nyalanya biasanya teman-teman ya, mengganggu. Mumpung sekalian dilepas, di cleaning sekalian, dibersihkan sekalian biar lebih lancar, tidak mengecewakan pelanggan. Kebetulan tadi sudah tak bersihkan sekalian itu biar tekanannya lebih besar lagi. Kita coba ya teman-teman, langsung bunyi, tekanannya mantap itu teman-teman. Kita pasang dulu gasnya. Nah, kita langsung tes teman-teman ya.
itu langsung nyala, kelihatan nyala, displaynya nyala, lampu indikatornya juga nyala namanya. Nah, ini gasnya belum keluar ya, karena memang selang gasnya cukup panjang ini, sekitar 5 meteran kurang lebih ini. Nah, jadi 2 kali matikan, nyalakan gitu teman-teman, biasanya sudah nyala. Ini sudah menyala, ini sudah hangat teman-teman ya. Alhamdulillah sudah jadi, mantap teman-teman ya.